Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini dan saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa bacakan sendiri dan saya akan kutip ayat itu dan saya akan tampilkan dalam video ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan judul pada renungan kali ini, yaitu orang percaya di tengah situasi sulit. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu menceritakan tentang seorang panglima Raja Aram yang disembuhkan. Dia adalah Naaman. Naaman ini adalah panglima Raja Aram yang gagah perkasa. Oleh karena ia selalu memenangkan peperangan, maka ia sangat dihormati dan disayangi oleh Raja Aram. Tetapi sayang sekali bahwa panglima perang yang gagah perkasa ini adalah seorang yang sakit kusta. Nah, oleh karena sakit kustanya itu, maka ia sangat terganggu dan itu menyiksa dirinya dari hari ke hari. Pada suatu kesempatan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada segerombolan tentara dari kerajaan Aram. Mereka keluar dan mereka menyerang Israel. Sehingga kemudian ada beberapa orang yang ditawan, dibawa ke Aram. Salah satu daripada tawanan itu adalah seorang gadis Ibrani. Dan gadis ini kemudian ia tinggal di rumah Naaman, membantu istrinya. Dan setiap hari ia menyaksikan bagaimana tuannya ini, yaitu panglima Raja Aram ini, rupanya tersiksa dengan sakit kustanya itu. Sehingga ia kemudian menceritakan bagaimana kalau panglima Raja Aram ini, yaitu Naaman, kalau mau dia harus ke Samaria untuk disembuhkan oleh nabi yang ada di Samaria. Dan gadis ini rupanya bercerita kepada istri Naaman, sehingga kemudian istri Naaman menyampaikan kepada Naaman. Poin pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa menghadapi situasi sulit orang percaya harus menjadi berkat. Bagaimana kita melihat bahwa gadis ini, gadis Ibrani yang tertawan, masih sulit, tetapi ia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa di Samaria itu ada nabi Tuhan. Tentu bukan hal yang gampang, tetapi dalam situasi yang terjepit, dalam situasi sulit, dalam situasi ia ditawan, dia menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang ada di Israel sana. Ada nabi yang bisa menyembuhkan. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja kemudian memerintahkan Naaman harus menghadap Raja Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dalam situasi baik kita baru bisa menjadi berkat? Dan dalam situasi sulit, apakah kita tidak mau menjadi berkat? Kita bisa menjadi berkat paling sederhana melalui tutur kata kita yang bisa memberkati orang, melalui doa-doa kita, sekalipun kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan, tetapi di dalam doa-doa kita, kita bisa memberkati banyak orang, kita bisa mendoakan banyak orang. Akan melalui tutur kata, sikap kita, tindakan-tindakan kita bisa menjadi berkat, bisa menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang kedua, yaitu Naaman kemudian ia membawa sepucuk surat yang ditulis oleh Raja Aram untuk menyerahkannya kepada Raja Israel. Dan setiba Naaman menghadap Raja Israel, dia memberikan surat itu. Raja Israel, dia marah, dia kecewa sampai dia berkata, "Tuhankah aku ini sehingga aku bisa menghidupkan atau membangkitkan orang sakit?" Bahkan dia mengatakan bahwa rupanya Raja Aram ini mencari gara-gara dengan dia. Dan karena kemarahannya itu, seluruh Israel heboh karena berita yang menghebohkan itu. Maka akhirnya sampai di telinga Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa menyuruh orang-orang, bahkan bujangnya, untuk menyampaikan kepada istana bahwa suruhlah orang itu datang menghadap dia, supaya mereka tahu bahwa di Israel
ada Allah, ada nabi yang bisa menyembuhkan. Saudara-saudara, akhirnya Naaman beserta rombongan mereka menghadap Elisa. Dan sesampainya mereka di tempat Elisa, Naaman berpikir bahwa Elisa itu setidak-tidaknya keluar. Tetapi ternyata Elisa tidak keluar. Dia hanya memerintahkan anak buahnya menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Sehingga itu menyebabkan itu Naaman kesal dan marah. Dia berkata setidak-tidaknya itu nabi keluar, berbicara sesuatu atau mungkin meraba-raba dia, mengucapkan sejumlah mantra bagi dia. Dan saudara-saudara, akhirnya Naaman sangat marah, dia kesal. Kemudian dia berkata bahwa apakah sungai-sungai di Damsyik itu kurang bersih sehingga dia harus mandi di sungai Yordan yang kotor. Tetapi akhirnya para pengikutnya berkata bahwa jikalau Nabi itu menyuruh sesuatu yang sukar, bukankah ia harus lakukan? Tetapi ternyata yang ia suruhkan itu adalah perkara yang gampang. Kemudian Naaman berpikir bahwa ya benar, ternyata Nabi Elisa hanya menyuruh tentang perkara yang gampang, hanya mandi 7 kali saja. Dan kemudian Naaman turun ke sungai Yordan dan ia mencelupkan dirinya 7 kali. Dan sesudah itu ia sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pesan yang saya ingin sampaikan pada poin yang kedua adalah orang percaya di tengah situasi sulit harus taat, harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Jikalau Tuhan menyuruh sesuatu, jikalau Tuhan berfirman menyampaikan satu pesan, maka kita harus taat. Kita harus percaya sehingga kemudian kita mengalami mujizat. Ada banyak orang yang tidak mengalami terobosan, ada banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan karena mereka tidak mau taat, mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Tapi bagi kita orang percaya, kita mau belajar untuk taat sebagai Naaman. Naaman ketika dia taat, ketika dia percaya kepada perkataan Elisa, maka dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami terobosan dalam hidupnya. Penyakit kustanya sembuh. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dua pesan saya sampaikan kepada kita bahwa menghadapi situasi sulit, sebagai orang percaya, kita harus menjadi berkat. Yang kedua, kita harus taat dan percaya kepada firman Allah. Maka mujizat Tuhan pasti kita alami. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang saya bagikan pada kita semua pada kesempatan ini menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.